Bu Titin tidak benar dan kami hari ini sudah somasi Ibu Titin dan dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari. Hari Jumat kita akan proses hukum kan sesuai dengan permintaannya dia supaya Kapolri turun. Nggak perlulah Kapolri turun, itu mah kecil sekali, cukup kita lapor ke Polda pasti akan diperiksa siapa yang benar tentang keterangan palsu itu. Jadi hari ini Bu Elsa sudah mensomasi Bu Titin ya? Sudah. Atas dasar apa? Ya keterangan palsu. Keterangan palsu yang mana Bu Elsa yang dimaksudkan sehingga harus disomasi? Yang dimaksudkan bahwa klien saya telah mencairkan itu asuransi Jasara Harja sebanyak 12,5 juta tanggal 29, mengajukannya tanggal 29 Agustus itu Ya. tidak pernah dan tidak ada. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, emang kalau di bawah sumpah kalau palsu didiemin. Itu di bawah sumpah bukan berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Tapi setidaknya Bu Elsa punya bukti-bukti awal ya yang meyakinkan sampai harus mensomasi bahwa itu keterangan palsu begitu. Jelas dong, saya itu tidak sembarangan. Karena itu saya terus memperingati tim lawyer PK untuk mengajukan, itu hak mereka, mengajukan saksi-saksi itu tolong diverifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah Sumpah Pemuda. Iya, Dia nanti bohong. 28 Yang Oktober. penting harus divalidasi dulu, nggak bisa. Iya, Bu Elsa, siapa saja yang kemudian Anda layangkan somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada, banyak. Banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama begitu ya? Yang berbeda, ya dalam persidangan itu. Oke, tapi Anda nggak kasih somasi ke Jenderal Susno kan? Enggak, Pak Susno selain juga nggak memberi keterangan kan ahli. Oke. Dia sudah menyatakan di persidangan dia seorang ahli hukum, dia seorang lawyer dan dia udah harus pikir masak-masak untuk memberi keterangan yang tidak benar. Jadi dia sudah sadar dia nggak punya bukti, dia mengatakan demikian. Jadi ada unsur kesengajaan dan untuk memberikan keterangan palsu. Tujuannya apa? Jadi saya tidak akan bicara baik-baik dengan dia. Kita proses hukum aja dan kita buktikan kebenaran. Dan soal itu saya orangnya tidak mau dengar dari klien saja. Saya sudah cek dan sudah mendapatkan suatu pernyataan dan saya tahu persis bahwa klien saya tidak pernah mengajukan asuransi karena dia tanggal 27 menjelang subuh itu dia tahu anaknya meninggal, terus kemudian dikuburkan, tapi dia lihat keanehan tanggal 29 dia melakukan konsolidasi, melakukan kayak investigasi dengan teman-temannya yang menemukan anaknya yaitu dengan Supardi, Suja, Muhyiddin dan Muhyiddin, ada beberapa polisi yang menjadi saksi juga di persidangan dan saksi yang melihat, kemudian dia juga langsung ke Polsek Talun melihat motornya, melihat ininya dan melihat foto-foto semua sehingga akhirnya melakukan investigasi sampai ke tanggal 31 itu dia menanyakan apakah di mana kecelakaan itu terjadi. Nah, baru dapat cerita dari Dede dulu. Ya. Baru Dede karena baru 2 bulan kerja, dia tahu orangnya tapi tidak tahu nama-namanya. Kemudian Aib lah yang sudah 5 tahun kerja, yang sudah bergaul dengan terpidana, dia jelaskan itu. Itu ceritanya. Jadi dia karena ada keraguan, dia tidak pernah mengajukan asuransi karena dia melihat bahwa ini ada ketidakbenaran. Ya, baik. Bu Elsa, soal benar atau salah itu kan bukan ranah saya. Biar nanti hakim di pengadilan yang membuktikan atau memutuskan. Tetapi artinya begini, masing-masing kuasa hukum tentu berani menyampaikan pendapat dan sesuatu itu ada dasarnya, ada buktinya, ada keterangan pendukung dan sebagainya. Saya mungkin berprasangka baik bahwa Bu Elsa melihat dari aspek yang berbeda dengan seorang Titin melihat dengan aspek yang berbeda. Begitu kan? Apakah Anda tidak melihat masing-masing melihat dari perspektif yang berbeda sehingga ada 2 pendapat yang berbeda? Tidak.
dia mengatakan telah mengajukan asuransi dan telah cair asuransi 12,5. Itu aja tinggal dibuktikan. Itu simple. Apa kata Pak Susno itu sangat simpel dan sangat sederhana membuktikannya. Cukup nanti penyidik panggil semuanya, panggil jasa raharjanya, Ya, tanya apakah ada pengajuan ini. Nggak ada, ya sudah. Titin ditanya apa maksud kamu mengatakan ini buktinya. Kalau kamu mengatakan itu padahal itu tidak benar, tinggal bukti aja begitu. Terus nanti oke. sidang lah. Ya, karena yang disampaikan Sederhana Titin, sekali pembuktiannya. betul, Bu Elsa, yang disampaikan Titin kan juga di persidangan. Sama seperti misalnya keterangan-keterangan lainnya seperti yang disampaikan Dede dalam persidangan ya. Jadi bukan bukan kita harus lihat dari kronologisnya ya. Jadi mereka ngumpul-ngumpulnya itu Dede sama Aek memang melihat, dan kemudian mereka selawar seliwir juga mereka ngumpul itu ada sebelum si Eki dan almarhum dengan almarhumah itu lewat. Nah, jadi pandangan lihatnya itu kan waktu mereka lewat motor itu dan kemudian diteriakin wow wow gitu, langsung lempar-lempar terus mereka ngejar, kan itu jaraknya kan cuma seberangan jalan. Nah, jalan itu kan cuma 6 meter dan kemudian mereka larinya ke flyover itu. Jadi yang ditanya itu jarak yang kemudian ada BAP selanjutnya, memang BAP-nya ditanyakan jarak dari sana ke flyover sekitar 50 meteran. Nah, tapi bukan jarak pandangnya 50 meter, tapi melihat dilempar dan melihat sampai ada tensoplot segala rupa di BAP itu karena jaraknya hanya 3 meter. Kan jalannya 6 meter, ya di tengah-tengah itu. Itu, jadi kalau kalau cuma dilihat sepotong-sepotong jadi ceritanya jadi lain, sehingga jadi ejekan-ejekan. Kan saya itu kan seperti dibully, seperti begitu. Tapi saya nggak peduli, yang penting kebenaran bisa saya tegakkan. Itu aja. Ya, Membuli juga nggak bikin, insya Allah nggak bikin saya sakit. ya, artinya kebenaran juga pasti akan menemukan jalannya sendiri kan, termasuk apa yang Betul, betul, betul. dilakukan. Kita percaya sama Allah. Mm-mm. Ya, saya tidak dalam kapasitas membela siapa-siapa, tetapi para pihak tentu harus membuat memperkuat pernyataan dan keyakinan masing-masing dengan alat bukti yang diyakini itu bisa mengedepankan pendapatnya. Tapi kalau menurut Bu Elsa sendiri, keterangan-keterangan yang disampaikan dalam seluruh persidangan yang kita ikuti bersama-sama masyarakat Indonesia secara terbuka ini, apakah ada juga yang menurut Anda sangat tidak sesuai sehingga harus ada somasi? Sudah, saya juga sudah lakukan somasi itu. Saya somasi ke Pradi karena mereka kan kalau soal nama alamat mereka kan kita nggak tahu, kita hanya lihat di media kita ikuti apa pernyataan mereka dan itu tidak benar karena mereka kita somasi alamat kita kan nggak tahu, tapi kan lawyernya yang telah memanfaatkan keterangan palsu mereka untuk PK ini ya terlibat dalam somasi. Dan saya sampaikan juga sebagai lawyer, sebagai ahli hukum, sebetulnya untuk mengajukan saksi-saksi itu saya berkali-kali katakan silakan, tapi harus diverifikasi, audit dan validasi supaya keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar. Seperti si Aldi menjelaskan, saya dipukulin oleh Aris Papua gini-gini. Tahu nggak Aris Papua itu dinasnya di mana? Tidak pernah di Cirebon. Dia dari Papua, karena itu namanya jadi Aris Papua, namanya ada Aris siapa. Terus dia berdinasnya di Sumber, kenal juga enggak, apalagi mukul. Oke. Itu aja. Ya. Ini keterangan-keterangan ini sangat simpel, pembuktiannya juga sangat sangat mudah. Tinggal kasih SK-nya bahwa dia tidak bekerjanya di Sumber, bukan di Cirebon kota, udah selesai urusannya. Ya, Jadi baik. pembuktiannya gampang sekali. Jadi kita pakai jalur, karena dia di bawah sumpah sesuai dengan Pak Susno, ya memang harus proses hukum. Proses hukumnya pidana, penyidik itu. Oke. Jadi sebenarnya gini, tanggal 27 itu kedua korban ditemukan kecelakaan. Tanggal 28 dimakamkan. Kemudian ada dugaan tanggal 29 Agustus 2016, ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Jadi tanggal 29 itu permohonan pengajuannya. Permohonan pengajuan klaim asuransi jasara harja. Klaim Kemudian, asuransi kecelakaan ya? Ya, klaim asuransi kecelakaan dari jasara harja. Itu informasi datanya dari mana, Bu Titin? Ya, sebetulnya gini, data-data itu kan ada karena saya juga dapat informasi sebetulnya cair karena gini, kalau anggota kepolisian dan TNI? Ya, TNI itu kalau kecelakaan tunggal dulu itu bisa cair separuhnya, tapi untuk masyarakat umum kan tidak bisa. Jadi
angkanya dulu 12.500.000. Itu maksudnya separuhnya, 12,5 juta itu separuh? Ya, separuhnya. Ya, artinya angka itu keluar itu Anda punya bukti, Anda pernah melihat misalnya tanda terima atau bagaimana? Sebetulnya informasinya mungkin sudah sampai ke tim sus Mabes ya, bentukan Kapolri mungkin sudah sampai, karena informasi itu beredar keras di Cirebon sejak 2016. Tetapi memang tidak ada yang menyatakan itu. Tetapi di tahun 2024 saya terkonfirmasi kembali betul pada tanggal 29 Agustus dugaannya yang bersangkutan atau ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Itu kemudian, tetapi konstruksi itu berubah pada tanggal 31 setelah pada tanggal 30 malam itu ada cerita soal kesurupan. Tanggal 31 terjadi penangkapan. Kemudian asuransi itu cair. Tanggal berapa cairnya? 12.500.000, tetapi dibatalkan oleh orang tua korban laki-laki. Jadi sempat cair tetapi dibatalkan dan tidak jadi diambil. Tidak Datanya jadi diambil ya? Iya, datanya bisa dikonfirmasi karena jasara harja, walaupun mungkin 5 tahun sekali memang ada pemutakhiran atau tidak bisa ditampilkan, tapi saya rasa kalau institusi kepolisian yang mencari tahu pasti ada datanya. Ya, Bu Titin, tadi masukan dari Jenderal Susno bagus banget. Artinya kalau tinggal mengundang jasara harja atas nama institusi, semua pasti ada data tersebut. Tapi yang saya ingin tahu, informasi yang Anda terima itu berdasarkan informasi dari siapa, atau Anda melihat data, rekaman, histori dari mana, Bu Titin? Informasinya tentu saja dari anggota kepolisian yang bertugas, karena bagaimanapun untuk pencairan jasara harja kan harus ada LP. Dan jasara harja tidak mungkin melakukan pencairan kalau tidak melakukan investigasi dulu, tidak turun dulu ke lapangan, apakah betul terjadi kecelakaan. Apabila jasara harja saat itu menemukan adanya pembunuhan, tidak mungkin angka 12.500.000 itu cair. Artinya atas dasar itu Anda yakin bahwa ini kecelakaan, karena sudah sempat cair? Ya, saya yakin betul itu kecelakaan. Kenapa? Sejak 2016 saya juga bersikeras ini kecelakaan dan bukan pembunuhan. Oke, keterangan dari polisi itu, polisi dari mana Bu Titin? Dari Polsek, dari Polres Kota, Kabupaten? Ya tentu saja kalau misalnya anggota kepolisian tentu saja yang melakukan olah TKP di 2016. Karena kan olah TKP di 2016 yang bisa mengeluarkan LP kecelakaan. Ya, oke. Keterangan yang Anda sampaikan tadi ini Bu Titin, yang sepenuhnya dibantah oleh Bu Elsa, yang membuat Anda katanya dapat surat cinta yaitu somasi. Komentar Anda? Ya kalau somasi sih sah-sah aja, apalagi Bu Elsa kan senang banget kirim somasi. Kayaknya se-Cirebon juga kayaknya mau disomasi semua, mangga aja. Widi mau disomasi, Mega mau disomasi, saya mau disomasi. Kayaknya seluruh yang memberikan keterangan disomasi se-Cirebon juga nggak apa-apa, kita siap kok kalau disomasi. Oke, Bu Elsa komentarnya? Ini Anda ini selalu mau melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya sekolah dan sampai jadi profesor bukan main-main. Jangan kamu hina-hina saya. Ya, jelas saya somasi karena keterangan Anda adalah keterangan palsu dan Anda sudah ditanya, dikejar terus tidak punya bukti apapun. Saya sudah punya bukti. Jadi nanti karena itulah polisi yang menentukan. Tinggal Anda nanti ditanya polisi yang mana yang memberikan informasi. Kan gelagapan kan, gelagapan semuanya. Tapi salah satu informasinya, Bu Elsa, yang jelas nanti tinggal aja di penyidikan. Itulah bukti saya. Saya diam, sabar, dan semuanya kita serahkan kepada kepolisian. Karena ini kan sudah masuk kepada 242 KUHP dan ITE. Karena kita melihatnya dari media massa, dari TikTok, dari medsos. Artinya kan informasi itu juga diberikan oleh anggota kepolisian. Nah, itu valid katanya Bu Titin. Bagaimana soal itu, Bu Elsa? Polisi yang mana? Mana keterangannya? Harus ada bukti, kan dia bukan orang biasa. Dia ahli hukum, dia lawyer. Apalagi kan dulu mantan wartawan, segala-gala kan jeli. Tanya ini dari mana, dari mana. Nah itu jelas. Kalau saya ya udah, kalau itu nggak benar, saya ada punya bukti dari jasara harja, tidak pernah mengajukan, laporkan polisi. Karena saya melihat dari ITE, dari medsos, sesuai dengan petunjuk dari SK dari Kapolri harus disomasi. Itu kan persyaratan saja. Tapi hari Jumat akan kami laporkan. Hampir semua di Cirebon itu sudah dengar masalah ini, teman. Memang tidak pernah ada yang berani menyampaikan. Itu sih persoalannya. Kenapa tidak berani disampaikan kalau informasi ini sudah lama beredar, Bu Titin? Ya saya nggak paham, Mas. Saya juga nggak paham karena kan tekanan di 2016 juga yang bukan cuma saya yang tahu lah, semua masyarakat juga tahu. Maksudnya ini karena menyangkut institusi kepolisian begitu?
betul. Oke, lalu Anda berani mengatakan bahwa informasi itu datang dari polisi. Ini maksudnya mau melemparkan masalah ini ke kepolisian atau Anda istilahnya karena tidak mempunyai bukti sehingga mengatakan itu? Saya rasakan kepentingan untuk saya yakinlah semua juga sekarang sudah bekerja, semua sedang bekerja. Saya yakin betul karena banyak informasi yang saya dapatkan mengenai gerakan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi informasi ini tiba-tiba ramai lagi dan sebetulnya mengamini di 2016 karena saya pernah mendengar informasi ini, tapi memang tidak ada yang menyampaikan. Saya rasa tim sus juga sudah paham ada persoalan ini. Kalau mengenai informasi yang bisa didapatkan dari Ibtu Rudiana kan tentu saja kalau PH dari terpidana kan nggak mungkin sekali dapat informasi mengenai masalah itu. Yang sangat mungkin itu PH-nya itu Rudiana, tetapi apakah bisa berkata yang sebenarnya atau tidak kan itu yang jadi persoalan. Tapi upaya untuk mengajukan Ibtu Rudiana apakah sudah dilakukan atau tidak, Bu Titin? Ya sebetulnya di dalam persidangan juga kita kan selalu meminta gitu agar dihadirkan, tetapi kan memang untuk sidang PK hakim kan tidak punya kewenangan untuk memaksakan itu. Kalaupun kita meminta, jangankan misalnya itu Rudiananya, anggota yang melakukan olah TKP di 2016, ketika kita bersurat di sidang Sakatatal, kemudian diminta hadir, juga tidak dapat hadir dengan alasan tidak mendapat izin dari pimpinan. Itu sih masalahnya. Kemudian saya berpikir kalau anak-anak ini memang tidak bersalah, tidak mungkin dia sanggup menyebut nama-nama yang dia ketahui. Apalagi di muka persidangan, apalagi sekarang di media. Tidak mungkin itu terjadi apabila mereka memang tidak mengalami kepedihan yang luar biasa. Emang mereka itu siapa? Cuma anak-anak kuli bangunan. Emang sanggup ngarang cerita yang tidak pernah terjadi, penganiayaan, kemudian. Karena kalau misalnya bicara secara detail, apa sih yang terjadi pada saat penangkapan? Itu semua juga bisa bicara detail, bisa, sangat bisa. Hanya kesempatan bicara seluas-luasnya itu yang tidak didapatkan. Apalagi sebenarnya di 2016 mengenai saya disiksa, saya disetrum, itu sudah disampaikan di muka majelis, gitu. Tetapi tidak menjadi pertimbangan ya. Kemudian sekarang sidang PK kan hari itu terjadi dan lebih detail, ceritanya lebih detail daripada yang di 2016. Sebetulnya apa yang diharapkan dari kebohongan? Kalau mereka itu orang kecil, nggak mungkin lah mereka ngarang seperti wong saya juga ngelihat kok kondisinya kayak apa di 2016. Anda ingin mencoba mengatakan bahwa keyakinannya Bu Elsa kepada keterangan Ibtu Rudiana itu tidak beralasan begitu? Ya, itu mah dikembalikan ke penilaian masyarakat aja lah. Saya juga kan nggak punya kepentingan untuk menilai seseorang. Gitu. Saya menyatakan itu karena saya melihat apa yang terjadi di 2016, bagaimana kepedihan mereka kan tergambar sebetulnya di sidang. Oke. Di 2016. Baik, Bu Elsa, silahkan komentar Anda. Ya saya nggak setuju bilang orang kecil. Sumanto orang kecil, tapi makan orang dan hukum mati. Robi Gedek orang miskin, orang kecil. Tapi dia pembunuh dan sodomi anak-anak 49 orang. Jadi nggak usah diceritakan demikian, memberikan suatu image yang play victim. Dan kemudian kalau dibilang Rudiana itu juga polisi kecil dari Bintara, bukan pangkat tinggi. Dia cuma pada saat itu aib tuh nothing for us. Kemudian bilangnya bahwa terjadinya penangkapan ini berubah dari kecelakaan menjadi itu karena kesurupan, itu nggak benar. Justru saya sudah dapat bukti rekaman dan pernyataan dari Linda sendiri bahwa dia kesurupan itu setelah tahu bahwa itu pembunuhan, temannya dibunuh. Jadi 3 hari setelah penangkapan, jadi tanggal 3 September. Jadi bukan karena kesurupan jadinya berubah dari kecelakaan menjadi suatu pembunuhan. Itu nggak benar. Itu ada proses penyelidikannya, investigasinya dilakukan oleh tim. Yang mana lidik itu, penelitian itu intelijen tidak masuk dalam berkas. Jadi yang paling penting bagi saya, karena saya sudah somasi, tolong Ibu Titin pertanggungjawabkan ucapannya, mana buktinya, dan kita sudah proses nantinya hari Jumat membuat laporan polisi. Dan pembuktiannya gampang sekali. Jadi nggak usah senyum-senyum, pokoknya nantinya saya orangnya nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngecilin orang, nggak pernah hiperbola. Saya menghormati setiap orang, tetapi saya nggak mau dihina. Saya hidup bukan untuk dihina, ya. Dan kemudian saya hanya bilang
pertanggungjawabkan ucapanmu di bawah sumpah itu. Ya, Bu. Anda belum tahu ya, ada satu saksi adecat bernama Rana alias Piying. Rana. Itu Rana alias Piying. Jangan ketawa-ketawain saya. Siapa itu, Bu Elsa? Rana, saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan, Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecat yang dihadirkan di pengadilan yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh, oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Karena itu, dalam keterangan di 2016, ya, kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada 2 orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast-podcast lain, dalam wawancara, ada tiga media yang wawancara sama dia, itu berubah-ubah. Dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Deddy, di podcast-podcast lain, di wawancara ada iNews TV, itu beda-beda Rana itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana, saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana nggak mau tidak lagi diwawancari oleh media karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia, coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar. Itu bukan bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Saya katakan Rana keterangannya bukan, dia tidak, karena saksi adecat dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, yang lain-lain ya. Selama putusan itu masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan ketawa-ketawa kita ahli hukum. Kok jadi ngomong di podcast? Itu kan tidak resmi. Ya terserah deh kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai hukuman terpidana seumur hidup. Kan baru proses pengajuan PK, belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Ya, tapi Bu Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Jadi dia melihat ada ribut berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah jangan berantem. Langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Elsa, Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? Untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita udah nggak perlu lagi. Kita harus ini loh. Kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Ya. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak, ya sudah.
Ya. Tetap kembali lagi keputusan yang inkrah gitu. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan inkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu akhirnya artinya tidak perlu dikhawatirkan dong? Begini, Rana itu di dalam persidangan 2016, dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan, kira-kira orangnya seperti apa? Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana tuh cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang saksi itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini. Tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan, yang tahu saya. Itu dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena memang Rana tuh dulu nunjuk Sudirman, ini pelakunya ini. Iya, maksud saya bukan ketawa karena lucu, tapi karena Anda sendiri ada di persidangan begitu, jadi ingat peristiwanya begitu ya? Ingat Rana tuh saya ketawa. Di kesaksian tuh cuma 2 orang yang dia lihat, yang dia tunjuk Sudirman sama Saka, karena itu klien saya. Oke. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, nggak segerombolan. Iya, Bu Elsa, lebih bagus sebenarnya kalau kita bicara dalam kapasitas sidang PK-nya Sudirman itu ya, Ibtu Rudiana bisa dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Beban pembuktian adalah dari pemohon PK. Sebetulnya sidang yang di lokasi juga sebetulnya itu sudah sesuatu yang tidak lazim ya. Oke. Apalagi sidang kita mau nonton, semuanya bisa nonton kecuali Elsa dan Pitra. Jadi ini penghadangan ya. Kita nggak bisa lihat persidangan itu. Ya. Kita diganjel, malah Pitra dipukulin, bukan dipukulin massa, dipukulin sama penjaga-penjaga itu. Mereka meng-hire satpam, kemudian ormas-ormas, kemudian gengnya ekstasi. Jadi kita ini 2 orang ini dihadang oleh mereka juga, bukan massa. Karena saya tahu waktu saya jalan di massa sendirian aja, mereka bilang Assalamualaikum Bu Elsa, mereka baik-baik, malah saya salam-salaman. Tapi misalnya nih Bu Elsa, sebagai upaya untuk kita bersama-sama mencari kebenaran, ya soal sidang di tempat tadi yang mungkin Anda tidak terlalu sependapat, mungkin kalau dengan menghadirkan Ibtu Rudiana di sidang di tempat itu, malah bisa semakin terbuka, titik terang itu makin terang benderang Bu Elsa. Itu kan maunya tim yang mau membatalkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bukan begitu caranya. Yaitu saya lapor polisi ini, nanti penyidik yang netral akan memeriksa kebenaran itu. Dan itu akan terjadi putusan-putusan yang nantinya akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi bukan begitu ceritanya, karena PK itu tidak ada sebetulnya majelis hakim yang di Cirebon kota itu, di Cirebon ya, bukan enggak ada kotanya, Cirebon itu PN Cirebon, itu sebagai admin. Mereka mengajukan saksi A, B, C, ditangkap, diterima, dan kemudian diberikan satu analisa, dikirim ke Mahkamah Agung yang memutuskan, menganalisa, bukan majelis hakim yang di PN Cirebon. Karena itu ngapain gitu lihat-lihat ke lokasi, kan sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bu Elsa, waktu sidang di setempat itu, tujuan hadirnya itu sebenarnya buat apa sih? Saya mau melihat, karena terlalu banyak keterangan palsu, saya mau lihat ada nggak yang mereka bohongi. Dan saya udah melihat itu. Tapi mereka menghalangi saya. Kodenya untuk supaya saya disingkirkan. Jadi saya nggak bisa itu, karena itu saya bilang, sayang saya nggak bawa toa. Kalau saya bawa toa, saya teriak-teriakin, Pak Hakim saya mau nonton doang. Saya nggak akan ikut campur. Saya tahu posisi saya hanya untuk menonton apa yang ditunjukkan oleh saksi-saksi palsu ini. Oke. Dan nanti baru saya proses hukum di arena lain. Ya, maksimal hari apa Bu Elsa? Jumat sudah kita laporkan. Oke, Bu Titin, Anda saya yakin itu pasti yakin kan merasa powerful, tidak perlu menjawab, tidak perlu melaksanakan pencabutan keterangan karena merasa benar, ya oke. Ya siapapun kan yang memang punya kepentingan, kan itu memberikan somasi ke siapapun, orang punya haknya masing-masing. Apabila memang merasa tidak nyaman, kemudian ada mendengar informasi yang menurut yang bersangkutan itu tidak benar, itu kan haknya untuk melakukan somasi. Nah kita sih patuh aja pada hukum yang berlaku apabila itu terjadi, gitu aja sih. Hari Jumat Bu Titin akan merespon atau tidak?
Kita lihat aja lah Mas. Maksudnya kan saya juga kan nggak mau berandai-andai gitu. Maksudnya kan yang disomasi kan kedengarannya bukan cuma saya gitu. Iya. Yang ditelepon kan beberapa, biar nanti kita berangkat bareng-bareng kalau misalnya itu betul somasi itu disampaikan. Kan gitu aja kan sederhana. Kita kan harus patuhi kalau misalnya itu ada somasi. Ya kalau gitu nanti kita janjian ya Bu Titin sama Bu Elsa hari Jumat sore kita dialog lagi, mau nggak? Boleh. Baik, ya.